Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama Kak Desi di Tridaya Online. Sehat-sehat semuanya. Udah musim hujan nih guys ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang bahasawan. Apa sih bahasawan itu ya? Pembahasan soal untuk persiapan kalian PAS semester 1 ini ya. Tetap semangat ya guys ya, pembelajaran masih online tapi insya Allah ya kalau misalnya semangat bisa ya. Untuk hari ini kakak akan membahas tentang bahasawan pemantapan untuk kelas 10. Oke, untuk kelas 10 semangat ya. Nah, tahu nggak ada berapa bab untuk kelas 10 ini? Dari mulai awal itu kurang lebih ada, kita bahas nih. Yang pertama ada ruang lingkup biologi, yang kedua keanekaragaman hayati, yang ketiga klasifikasi, dan yang keempat itu ada virus, kemudian ada monera, protista. Paling jauh itu bisa sampai ke fungi, atau ada beberapa sekolah yang sampai ke plantae ya sayang ya. Nah, tapi untuk hari ini kakak bahas sampai protista dulu, oke? Nah, jadi kita mulai dari yang ruang lingkup biologi, oke? Bismillahirrahmanirrahim, kita bahas ya. Nah, untuk ruang lingkup biologi ya guys, ini bab pertama. Nah, ruang lingkup biologi yang kakak bahas di sini di sekolah sebetulnya mah ada juga ya, ada ruang lingkup kimia, ada ruang lingkup fisika gitu ya. Nah, ini pasti bab awal pasti ada ini. Nah, yang di PAS itu bab pertama nggak terlalu banyak, justru di belakangnya yang banyak. Jadi kakak bahas di sini yang suka keluar di PAS ya, oke? Di antaranya ada ruang lingkup biologi itu yang munculnya langkah ilmiah. Wah, ini selalu muncul guys, langkah-langkah ilmiah. Langkah ilmiah di sini bisa jadi soal-soalnya bentuknya seperti misalnya ada penelitian gitu ya. Nah, nanti kalian tentukan variabel-variabelnya atau bisa juga mengurutkan langkah-langkah ilmiah seperti apa. Kemudian ada juga tentang ilmu-ilmu biologi atau cabang-cabang ilmu biologi. Ini juga suka ada guys. Ini juga bisa bentuknya kasus-kasus ya. Kemudian ada juga tentang yang suka muncul sih yang ini guys nih, organisasi kehidupan. Nah, organisasi kehidupan ya. Ini biasanya yang suka muncul. Jadi nggak terlalu banyak biasanya ya. Nah, untuk yang pertama, nah soalnya nanti akan ada di layar sayang ya. Jadi kita bahas langsung aja. Untuk yang pertama ini ada tentang langkah-langkah metode ilmiah. Gimana katanya diminta mengurutkan langkahnya apa aja. Nah, kayak gimana nih? Kakak punya kunci 3D-nya guys. Nah, langkah-langkahnya apa aja? Atau metode ilmiahnya apa aja? Nah, mungkin yang udah pernah belajar sama kakak udah dong, masih inget dong. Apa aja kunci 3D-nya? Mohek ya, atau rohek, mohek boleh. Nah, M-nya buat apa guys? M-nya adalah untuk rumusan masalah. O-nya buat apa? O-nya itu adalah untuk observasi, hanya untuk hipotesis, dan E-nya untuk eksperimen ya. Otomatis kalau udah eksperimen ngapain guys? Pasti membuat yang namanya kesimpulan. Nah, jadi ingatnya gampang ya, mohek. Cuman di soal kadang dia agak ada nama-nama lainnya nih gitu sayangnya. Nah, untuk nama-nama lain atau prosesnya seperti ini guys. Misalnya nih ya, kalau rumusan masalah ini biasanya bentuknya pertanyaan. Nah, jadi bentuknya pertanyaan. Jadi kalau nanti kalian mencari rumusan masalah, sederhananya gini guys, lihat dari judul. Keywordnya gimana? Lihat dari judulnya. Jadi dari judul guys, misalnya ya, dari judul. Kemudian biasanya selain dari judul itu bentuknya pertanyaan. Jadi bentuknya pertanyaan penelitian kayak gitu guys. Pertanyaan penelitian. Jadi biasanya pakai 5W1H. Bagaimanakah? Apakah? Nah, gitu ya. Misalnya kakak punya judul nih ya, pengaruh kadar pupuk terhadap pertumbuhan kacang. Berarti nanti rumusan masalahnya apa? Bagaimana pengaruh? Nah, jadi cakupannya judul. Jadi jangan jauh-jauh gitu ya bikin pertanyaannya, atau lihat di soal PG-nya cari yang pas.
Nah, untuk yang pertama rumusan masalah, yang kedua kalau observasi itu kan yang kita lihat, oh observasi itu mengamati ya, sebetulnya bukan berarti mengamati langsung gitu sayangnya. Observasi di sini yang dimaksud adalah mengumpulkan data ya, nanti mengkumpul data mengumpulkan data, atau bisa juga literatur, atau ada yang paling unik tuh kakak pernah lihat soalnya ada kayak daftar pustaka atau cari pustaka-pustaka atau katanya penelitian-penelitian yang serupa. Boleh ya. Jadi observasi itu mengumpulkan data keyword ya Mbak. Dan yang ketiga itu kalau ngedengar hipotesis guys, apa ya kalau hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau boleh kesimpulan sementara, dan biasanya kesimpulan sementara ini biasanya ada kecenderungan misalnya kayak gini ya, semakin tinggi kadar pupuk, wah misalnya gitu ya, semakin tinggi kadar pertumbuhan semakin cepat, misalnya ada kata-kata kayak gitu ya. Kemudian yang keempatnya adalah eksperimen. Nah seringkali pas kalian bikin eksperimen guys, ini suka diminta kayak variabelnya, tahu dong ya variabelnya, ada yang masih ingat? Ada yang namanya variabel bebas, ada variabel bebas, ada variabel apa lagi? Ada variabel terikat, sama ada variabel kontrol. Ini udah harus mantap banget ya. Nah, apa aja sayangnya? Kalau variabel bebas keywordnya adalah yang mempengaruhi penelitian. Boleh gampangnya? Yang mempengaruhi penelitian, atau boleh perlakuan yang dibeda-bedain apa di penelitian itu gitu ya. Jadi ini boleh dengan kata lain, bisa juga perlakuan juga boleh, perlakuan atau yang dibeda-bedakan. Kalau yang terikat berarti yang dipengaruhinya, yang faktor dipengaruhinya atau yang terikat itu berarti yang diamatinya atau yang hasilnya seperti apa. Ini berarti yang kamu ingatnya hasil atau yang diukurnya apa gitu ya. Kalau variabel kontrol itu ini yang tanpa perlakuan guys. Jadi yang nggak pakai perlakuan, atau bisa juga yang disamakan. Misalnya nih ya sayangnya, kakak tadi punya pengaruh kadar pupuk terhadap pertumbuhan, berarti kan yang dibeda-bedainnya perlakuannya adalah kadar pupuk, right? Berarti itu variabel bebas. Nah untuk variabel terikat berarti yang diukurnya apa, yang diamatinya, oh tinggi batangnya misalnya gitu ya, jumlah daunnya tergantung dari judul penelitiannya. Dan variabel kontrol itu yang disamakan atau yang nggak dikasih pupuk, atau kan medianya disamain, jumlah air disamakan, yes. Nah gitu ya. Jadi variabel itu variabel dan terakhir adalah kesimpulan. Cuman yang kesimpulan sih jarang. Cuma yang perlu kalian perhatikan adalah ingat-ingat ya untuk variabel-variabel dan teman-temannya. Oke, jadi untuk yang nomor 1 itu kalau kita lihat, jadi yang pertama itu adalah pasti merumuskan masalah ya. Jadi jawabannya kalau kalian lihat di situ merumuskan masalah dulu, berarti yang nomor 4. Dan gitu habis merumuskan masalah, nanti kata kakak bukan observasi tapi mengumpulkan data. Jadi keempat, 1. Kemudian setelah itu melakukan hipotesis ya. Jadi 412. Kemudian kita habis berhipotesis melakukan percobaan dan kesimpulan. Jadi 5 dan 3. Gitu deh guys, gampang kan? Nah, itu untuk yang nomor 1. Jadi jawabannya adalah di sini 41253. Coba kakak lihat ya, jawabannya berarti yang C ya guys ya. Oke, itu yang nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini masih ngomongin tentang ruang lingkup biologi juga ya. Nah, ini tentang apa ya? Tentang cabang-cabang ilmu biologi. Dihapus dulu aja kalau gitu ya. Nah, untuk yang cabang ilmu biologi, biasanya guys itu kalau kalian masih ingat cakupannya sih ya, kalau di soal nanti suka ada kasus. Misalnya nih ya, kakak sambil berjalan ya. Misalnya ada suatu desa kena wabah demam berdarah. Nah, kayak gitu ya. Nanti ditanyainnya penyebab penyakit demam berdarah itu biasanya karena apa ya? Nah, itu ilmunya, cabang ilmu biologinya apa ya? Nah, seperti itu ya. Jadi untuk yang nomor 2 guys, itu kalau kita lihat di sini untuk kasus yang tadi ya, misalnya ada kakak contohin ya kasusnya ya. Ada wabah guys, jadi wabah DBD gitu sayang ya, pada sebuah desa ya, desa A misalnya teh ya. Nah pertanyaannya adalah penyebab
Nah, kira-kira yang penyebab penyakit DBD itu, penyakit DBD itu dipelajari dalam ilmu apa gitu sayangnya. Nah, penyebab penyakit DBD itu nanti kira-kira apa guys? Nah, ternyata ini yang penyebab penyakit DBD itu adalah virus. Benar gak guys? Tuh, virus. Berarti kalau virus, nama virusnya apa? Mungkin pernah dengar sayang? Virusnya adalah dengue. Nah, virus dengue ini berarti kalau gitu si ilmuwan harus mempelajari apa sayang? Berarti nama ilmunya adalah ilmunya virologi. Boleh ya? Atau misalnya gini, ditanyainnya bukan penyebab penyakitnya tapi faktornya. Nah, kalau ditanya faktor pembawanya siapa? Faktor DBD siapa sih? Ternyata nyamuk. Nah, nyamuk apa guys? Mungkin kalian masih ingat nama nyamuknya? Nama nyamuknya Aedes aegypti ya. Nah, nama ilmunya berarti apa guys? Nama ilmunya adalah entomologi. Boleh? Atau tentang ilmu tentang serangga. Jadi kalian nanti berimprovisasi ya. Mungkin soalnya seperti ini, atau di sini yang nomor 2 ya itu kakak membahasnya tentang, untuk yang kakak bahas di sini sayangnya untuk yang nomor 2 itu tentang endokrinologi. Nah, apa guys endokrinologi? Itu unik lagi ya kayaknya Maya. Untuk endokrinologi itu dari kata-kata endokrin guys. Jadi endokrin itu apa? Endokrin itu hormon. Jadi ini ilmu tentang apa guys? Ini ilmu tentang hormon. Ini tentang hormon ya. Nah, ini kasus kakak bahas ini biasanya guys bisa juga tentang apa? Tentang penyakit-penyakit juga bisa. Jadi emang banyak banget ya, luas sekali sebetulnya mah. Nah, ini kakak di sini nggak ada kasus tapi langsung ke ilmu-ilmunya. Boleh kenalan ya, ada ilmu yang lain. Kalian lihat lagi di situ ya. Ada jaringan guys. Kalau jaringan nama ilmunya kenalannya disebutnya histologi. Kemudian ada juga tentang darah. Nah, nanti kalau kita ngomongin tentang darah itu ada hematologi. Ya, biasanya kayak DBD tuh kan nanti dicek, oh trombositnya turun. Nah, berarti ilmu yang mempelajari tentang sel-sel trombosit itu berarti kita, atau tentang darah namanya hematologi. Boleh ya? Dan masih banyak yang lainnya ya, mungkin ada saraf, ada neurologi gitu guys. Itu ilmu biologi, emang ya. Nah, untuk yang berikutnya, untuk yang bab berikutnya adalah nih kakak langsung ke bab yang kedua. Nah, di sini bab yang kedua adalah tentang di sini ada klasifikasi ya. Jadi kakak bahas langsung ke klasifikasi. Untuk yang bab klasifikasi guys, dari namanya aja sebetulnya kita tahu dia tentang pengelompokan makhluk hidup, betul? Nah, hanya saja banyak sebetulnya nanti kita ngomongin, ada yang ngomongin takson, ada yang biasanya ya, ada tentang jenis-jenis klasifikasi yang suka keluar itu, kemudian atau tentang takson-takson makhluk hidup. Mungkin kalian pernah dengar. Nah, takson makhluk hidup itu kayak kingdom, divisio, kelas, ordo, family gitu ya. Bahkan yang sering muncul sih penamaan guys. Masih ingat tentang penamaan? Penamaan spesies yang menggunakan istilah yang namanya mungkin pernah dengar binomial nomenklatur. Ini aturan-aturan penamaan dengan dua suku kata. Mungkin masih ingat guys, misalnya kayak pakai bahasa Latin, masih ingat ya? Atau dilatinkan dua kata, kemudian awal katanya itu genusnya harus depan dua kata itu kan berarti genus, yang keduanya petunjuk spesies. Awal huruf genus itu harus kapital gitu ya. Boleh di garis bawahi tapi dipisah. Kemudian bisa diitalik atau dimiringkan atau bisa juga ditebalkan gitu. Itu mah masih ingat mungkin sayangnya. Tapi yang sering muncul ini kakak bahas dari nomor yang berikutnya ya, yaitu tentang klasifikasi nih ya. Di yang nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3 kalau yang tadi jawabannya endokrinologi itu berarti tentang hormon ya. Jadi kakak jawabannya adalah yang D. Untuk yang C maaf. Untuk yang berikutnya tentang klasifikasi, di sini ada tentang klasifikasi filogenik. Nah, jadi sekalian ya, kakak mau bahas tentang 3 macam klasifikasi yang muncul. Klasifikasi yang sering muncul jenisnya itu ada 3 guys. Ada klasifikasi yang alami,
ada yang klasifikasi buatan atau kakak sebut juga namanya artificial. Ada artificial, ada juga filogenetik. Nah, ini selalu muncul ya klasifikasi jenis-jenis ini. So, yang kayak gimana? Untuk klasifikasi yang alami, guys, ini dikelompokkannya berdasarkan pengelompokan itu kan biasanya berdasarkan persamaan, perbedaan gitu ya. Nah, klasifikasi alami yang kakak maksud di sini berdasarkan persamaan morfologi. Jadi ada persamaan nih, guys. Jadi di sini ada persamaan morfologi apa, guys? Persamaan morfologi bentuk luar. Jadi struktur luarnya sama gitu ya. Ada juga morfologi, apalagi ada anatomi maupun fisiologi. Jadi memang dari bentuk luarnya, dari tata letak organnya gitu. Dan biasanya contohnya nih ya, klasifikasi alam itu misalnya kayak menempatkan kenapa ayam, bebek, angsa, kenapa dalam satu kelompok yang sama? Ciri luarnya aja misalnya bersayap, punya paruh gitu kan, tuh morfologi banget gitu. Nah, kalau yang buatan itu ini biasanya berdasarkan ini macam-macam, berdasarkan keinginan si penelitinya. Misalnya dia pengen berdasarkan manfaat gitu ya. Jadi ini bisa berdasarkan manfaat, bisa pokoknya ini bisa juga berdasarkan pokoknya ini ada kebutuhan peneliti. Jadi kita ini mah bebas banget lah bisa dikatain ya, bisa macam-macam, atau pengen kelompokin jadi tumbuhan herbal bisa. Jadi tergantung banget dari si penelitinya pengen kelompokinnya gimana. Kalau filogenetik ini biasanya berdasarkan apa, guys? Jadi dilihat dari kekerabatannya. Nah, kamu udah tahu dari mana nih klasifikasi dilihat dari kekerabatannya? Biasanya kayak gini, misalnya kenapa monyet, misalnya ya monyet, kera sama orang utan kenapa digabungin dalam satu kelompok yang sama? Nah, suka dibilang mereka termasuk ke dalam primata atau termasuk dalam kelompok primata ya ini. Nah, karena masuknya ke dalam primata, berarti ini kita sebut namanya ke klasifikasi filogenetik atau kekerabatan. Bang ya, itu tentang klasifikasi yang sering muncul. Oke, nah kita lanjut lagi tentang klasifikasi. Jadi jawabannya untuk yang klasifikasi ini, karena yang ditanyainnya adalah filogenetik, guys. Jadi jawabannya adalah tujuannya untuk mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup gitu. Jadi jawabannya yang C, cocol. Jawabannya yang C. Oke, guys, kita lanjut lagi ke nomor 4 ya. Tetap semangat ya. Untuk yang nomor 4 nih, kakak bahas tentang ini. Untuk yang nomor 4, kalau kalian lihat tentang keanekaragaman hayati. Ini udah bab yang berbeda ya sebetulnya mah. Nah, untuk keanekaragaman hayati sebetulnya KH. Boleh singkat KH atau seringkali kalau di sekolah namanya biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Emang apa aja ya kalau keanekaragaman hayati? Biasanya, guys, ini juga sama yang keluaran misalnya kayak jenis, misalnya tentang jenis-jenis keanekaragaman hayati. Kemudian biasanya kayak ada konservasi. Konservasi itu bisa untuk pelestarian ya, mungkin kalian masih ingat. Ada konservasi itu ada in situ, ada juga yang ex situ. Mungkin masih ingat, in situ itu dilestarikan di habitat aslinya. Kalau ex situ berarti yang di luar seperti itu. Atau selain jenis keanekaragaman hayati sama konservasi, biasanya ada pembagian. Mungkin kalian masih ingat tentang pembagian flora fauna. Nah, ada pembagian flora, ada fauna Indonesia. Biasanya sih fauna ya yang keluarin ya. Misalnya kalian mungkin masih ingat ada fauna apa aja? Ada asiatik atau oriental, ada juga tentang apa, guys? Tentang peralihan, atau ada juga yang australis. Nah, ini seringkali juga muncul, bisa juga kayak ada gambarnya kayak gambar pulau-pulau Indonesia yang ada pembatasnya, ada garis Wallace, ada Weber. Nah, garis Wallace itu yang memisahkan antara ada daerah Asiatik sama peralihan. Itu biasanya ada garis Wallace ya. Jadi ingat-ingat. Kalau untuk peralihan sama Australis itu namanya ada garis Weber. Jadi nanti mungkin ingat-ingat lagi. Atau yang sering keluarnya lagi adalah biasanya ciri khas makhluk-makhluknya atau hewan-hewannya.
Kalau Asiatik itu biasanya mamalianya besar-besar, banyak primata. Burung-burungnya juga biasanya bulunya nggak terlalu menarik tapi suaranya indah gitu ya. Nah, itu dan biasanya mamalianya besar-besar, ada kucing besar, primata. Untuk yang peralihan itu bisa hewan-hewannya endemik. Jadi mamalia endemik ya di sini ya, kayak anoa, kemudian ada babi rusa gitu ya. Ada sih primata terkecil namanya tarsius, itu spesial ya, endemik banget. Endemik itu artinya khas, hanya kamu temukan di daerah tersebut, itu istilah endemik. Australis itu biasanya mamalia berkantung, nah seperti itu ya banyaknya. Dan burung-burungnya eksotis gitu ya, ada burung-burung bulu-bulunya gitu terutama ya. Nah, di sini untuk yang nomor 4 guys, ada ditanyakan tentang keanekaragaman tingkat gen. Ini udah harus mantep banget nih. Jadi ini untuk tentang jenis keanekaragaman hayati itu kakak bahasnya ada 3 ya sayang ya. Jadi keanekaragaman hayati itu atau ada keanekaragaman hayati tingkat gen. Ingat guys, kalau tingkat gen di sini maksudnya genetik bukan genus, karena seringkali ya ada kesalahan. Tingkat gen di sini berarti di sini guys ini ngomongin tentang varietas. Jadi varietas pada spesies yang sama. Jadi ini spesiesnya harus sama, tapi dia punya perbedaan morfologi sedikit, itu pun ya, nggak terlalu jauh. Jadi varietas pada spesies yang sama. Nih kakak contohin ya, misalnya ada varietas mangga. Nah bahasa latinnya harus sama, Mangifera indica. Jadi tetap harus sama, tapi ada ada varietasnya. Mangifera indica. Ini Mangifera indica itu mangga. Macam-macam tahu dong, ada macam-macamnya apa aja guys. Ada misalnya varietas mangga tuh mangga gedong. Apalagi mangga aromanis gitu ya. Nah, ini mau gedong mau aromanis sama, mereka satu spesies yang sama. Atau biasanya ada juga yang sering muncul ya, dia ada varietas kucing, tapi harus kucing-kucingan ya, kucing kecil biasanya mah Anggora, Persia kayak gitu. Nah, ada juga keanekaragaman tingkat spesies. Nah, kalau keanekaragaman tingkat spesies ini seringkali disebutnya keanekaragaman jenis. Ingat ya. Nah, keanekaragaman di sini adalah berbeda spesies. Mereka berbeda spesies. Mungkin secara physically agak berbeda gitu ya, tapi ada persamaan-persamaan sedikit. Jadi berbeda spesies tapi masih berkerabat, guys. Masih berkerabat. Jadi berbeda spesies tapi berkerabat. Biasanya mereka satu famili biasanya ya. Jadi satu famili. Misalnya nih ya, kakak contohin nih. Diantaranya misalnya yang kemarin muncul di PAS itu adalah kayak kelompoknya cabai-cabean. Ada banyak tuh, ada cabai rawit, ada cabai apalagi ada cabai hijau. Nah, walaupun mereka sama-sama cabai, bahasa Indonesia atau bahasa Latinnya berbeda guys. Ada capsicum annum, ada capsicum, jadi macam-macam. Tapi karena nama-nama depannya sama, jadi mereka punya sama-sama genus. Nah, kadang suka dibilang gitu ya, keanekaragaman jenis tapi yang satu genus. Nah, ingatnya seperti itu, contohnya cabai-cabean, yang satu genus lagi bawang. Misalnya bawang ya, ada bawang merah, ada bawang putih gitu ya. Ini juga ikan masih bawang-bawangan kak. Tapi guys, secara physically kalau jauh berbeda itu berarti keanekaragaman jenis. Boleh? Jauh kan? Beda sama bawang merah, bawang putih beda kan? Atau misalnya kakak punyanya yang kemarin itu jeruk Bali, tapi bandinginnya gini ya, jeruk Bali, jeruk lemon, nah jeruk keprok. Nah, itu keanekaragaman jenis juga ya, kayak gitu. Dan yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, untuk keanekaragaman tingkat ekosistem itu di sini berarti kita ngomonginnya bioma, biome. Jadi ini contohnya adalah bioma-bioma yang ada di dunia ya, diantaranya kayak savana, stepa gitu, hutan hujan tropis, dan lain sebagainya. Banyak ya sebetulnya, cuman di sini jadi jawabannya untuk yang nomor 4, karena yang tanya ini adalah mana keanekaragaman tingkat gen. Kelapa jawabannya, kelapa gading, kelapa hibrid, dan kelapa hijau guys. Jadi jawabannya yang A. Ya enggak?
Karena secara physically nggak jauh berbeda, kelapa hijau, kelapa kopior ya, kelapa gading. Tapi hati-hati kalau kelapanya disandingkan dengan sawit. Nah itu udah beda banget guys. Berarti masuk ke mana? Keanekaragaman tingkat jenis kayak gitu. Yang lainnya melon, mentimun, semangka ya, kemudian jahe, temulawak sama temu ireng itu udah masuknya keanekaragaman jenis, walaupun mirip tapi secara spesies berbeda. Gitu deh untuk nomor 5. Nah, nomor 5 kita udah masuk masih keanekaragaman hayati tapi tentang pelestarian atau konservasi. Nah, di sini kakak punya Pulau Komodo, tahu banget ya Jurassic Park-nya Indonesia gitu ya. Nah, Pulau Komodo itu kalau kita lihat di sini kan konservasi memang hewan yang hampir punah ya si komodo itu. Itu termasuk ke dalam apa, guys? Itu termasuk ke dalam pelestarian in situ. Cuma masalahnya yang mana ya kak? Di situ kan ada cagar alam, ada suaka marga satwa. Jawabannya adalah kalau untuk Pulau Komodo itu termasuk namanya Taman Nasional. Apa bedanya ya gitu ya? Nah di sini ada Taman Nasional, ada cagar alam, ada juga suaka marga satwa, betul? Suaka marga satwa dan ada juga hutan lindung. Itu semuanya termasuk in situ semua guys sebetulnya mah ya. Cuman yang perlu kalian hati-hati itu emang bedanya apa sih? Kalau Taman Nasional itu biasanya bisa untuk ini guys seperti apa? Penelitian bisa, tapi buat pendidikan juga bisa, tapi dia bisa dikunjungi alias bisa untuk wisata. Jadi pernah dengar dong, pernah ke Pulau Komodo misalnya ya, itu taman nasional yang ada di Kalimantan. Nah itu ada taman nasional atau di Waikambas, nah gitu ya, itu yang gajah atau yang ujung kulon. Nah itu bisa dikunjungi tapi memang terbatas. Untuk cagar alam ini biasanya yang dilestarikan itu adalah ekosistem guys. Jadi ini ekosistem yang dilestarikan. Jadi kita ini nggak bisa kita masuk ke dalam sembarangan, nggak bisa. Itu bedanya. Kalau suaka marga satwa ini biasanya ekosistem bersama terutama hewannya, faunanya dilestarikan. Kalau hutan lindung yaitu hutan yang memang dikonservasi ya, nggak bisa dimanfaatkan untuk konsumsi dan sebagainya gitu. Jadi nomor 5 jawabannya adalah karena yang dimintanya adalah Taman Nasional Pulau Komodo, Taman Nasional jawabannya, berarti yang E ya guys ya. Gitu deh, itu untuk yang nomor 5. Nah kita masuk lagi ke bab berikutnya yaitu tentang bab virus. Oke, kita bahas bab virus ya. Kakak hapus dulu ya. Untuk bab virus, nah untuk bab virus itu sebetulnya yang sering keluar gitu sayang ya. Untuk yang bab virus itu seringkali yang munculnya tuh banyak ya sebetulnya apa aja sih gitu. Tapi yang biasanya itu kayak reproduksi, itu sering keluar guys. Tentang reproduksinya, kemudian jenis-jenis virus ini seringkali muncul ya, kayak ada virus DNA, RNA atau yang berdasarkan inangnya, dan manfaat dari virus. Nah ya itu tentang atau peranan virus itu buat apa kayak gitu ya peranannya. Nah di sini yang nomor 5 ya, kira-kira tentang apa? Di sini nomor 6 ya sayang ya. Di sini tentang struktur virus. Nah, ini juga suka ada guys. Strukturnya sering kali muncul guys. Kayak gimana untuk struktur virus? Nah, ini gambarnya tahu banget dong. Ini adalah yang sering kali muncul ya guys ya, si virus yang kayak alien, kayak robot. Nah, gitu ya. Nah, si bagian-bagian ini kakak gambar namanya adalah virus T, atau kakak sebut juga namanya bakteriofag, atau disebut juga virus kompleks. Jadi memang macam-macam ya sebetulnya Maya. Nah bagian-bagiannya apa aja? Ini yang nomor satunya guys, ini adalah bagian kepalanya. Nah di bagian kepala ini ada apa? Nah kalau dia nunjukinnya spesifik ke bagian tertentu, kayak nomor 7 guys. Nomor 7 itu adalah kapsid. Nah jadi yang nomor 7 itu adalah kapsid atau bagian pelindungnya ya, namanya kapsid, bisa berupa protein atau suka dibilangnya namanya kapsomer protein gitu. Ini kapsomer protein, dan di bagian dalamnya ini ada
Apa yang nomor 6? Nomor 6 betul? Nah, nomor 6 berupa DNA. Nah, ingat ya, virus hanya punya salah satunya saja. Salah satunya aja biasanya. Mungkin DNA-nya saja, RNA-nya saja. Kemudian ini ada bagian di sini kelihatan nomor 2 ya. Itu bagian ekor. Kemudian ada bagian leher. Yang ekornya yang nomor 5 di sini sayangnya. Ini nomor 5-nya. Kemudian ada kaki-kakinya. Nah, kalau si kaki-kakinya guys, ini kita sebut namanya serabut ekor. Nah, jadi yang ini namanya serabut ekor. Dan ada yang paling penting sebetulnya di sini juga ya. Ada yang nomor 4. Apa itu yang nomor 4? Ini adalah lempengan dasar. Emang buat apa ya si lempengan dasar ini teh? Jadi untuk si bakteriofag ini teh kan, kalau kita ngomongin tentang bakteriofag, dia akan menginvasi bakteri tentu saja ya. Nah, jadi virus T ini akan menginvasi bakteri dan memasukkan materi genetiknya ke dalam si inangnya. Nah, peranan lempeng dasar ini T adalah untuk menginjeksi materi genetik. Jadi untuk proses injeksi biasanya mah. Kalau yang dimasukkan ke dalam virusnya yang mana? Nah, ke dalam inangnya apa? Yang dimasukkan ke dalam inang adalah DNA-nya. Jadi nanti di soal suka muncul sih, di soal ya, siapa yang dimasukkan atau siapa yang membantu proses injeksinya. Kemudian di sini yang nomor 3, yang nomor 6 jawabannya berarti apa guys? Kan yang dimintanya adalah yang membantu virus saat memasuki sel inang. Nah, berarti jawabannya si lempengan dasar tadi. Jadi jawabannya yang C, lempengan dasar. Begitu ya. Nah, itu untuk si struktur virus. Nanti kalau di soal seringkali nanti ada tentang ciri virus, misalnya kayak ciri hidup, ciri mati, itu langsung udah tahu banget ya. Kayak ciri hidup itu misalnya berkembang biak, punya materi genetik berupa DNA atau RNA, itu ciri hidup. Kalau ciri mati kayak dikristalkan gitu ya. Nah, berikutnya kita ke nomor berikutnya, itu ke nomor 7. Masih ngomongin tentang virus sayang ya. Nah, di sini untuk yang nomor 7 kalau kita lihat ini tentang reproduksi virus. Nah, untuk reproduksi virus di sini kita ngomongin tentang daur-dauran. Tahu dong ya, ada daur litik sama daur lisogenik. Untuk daur litik itu ada ciri khasnya guys. Ada daur litik sama daur lisogenik. Keywordnya gini aja. Kalau litik itu inangnya mati atau inangnya pecah nanti sayangnya. Kalau inangnya pecah atau mati nanti keluar virus baru. Keluar virus baru atau kakak sebut juga namanya virion. Sementara lisogenik mah enggak. Daur lisogenik itu nanti ada fase yang khusus banget munculnya ada di lisogenik doang. Disebutnya fase penggabungan, yaitu pembentukan profag atau materi genetik gabungan antara virus dan inangnya guys. Ini dan inangnya nggak pecah. Tapi ujung-ujungnya memang inangnya akan mati ya. Tapi dia sebetulnya mah justru nggak akan mati. Inangnya tidak mati ya, atau tidak pecah. Nah, di sini yang di soal yang nomor 7 itu fase-fasenya. Jadi kakak kenalin tentang fasenya ya untuk yang daur litiknya. Yang nomor 1 kok kalian lihat nemplok tuh si virusnya, berarti kakak sebut namanya adsorpsi, berarti menempel. Biasanya nanti sambil menempel dia akan melakukan yang nomor 2, yaitu adalah injeksi. Injeksi di soal nggak ada kak, ganti penetrasi. Kalau nggak ada juga apa kak? Infeksi. Jadi banyak macam-macamnya. Alias memasukkan apa sayang? Memasukkan DNA atau RNA ke dalam inang gitu. Kalau tadi udah nempel, memasukkan, dan yang ketiga adalah materi genetik yang tadi dimasukkan oleh virus itu akan menginvasi si inang. Nah, inangnya nanti materi genetiknya dirusak, kemudian metabolismenya diambil alih, yaitu tahapannya disebutnya namanya sintesis replikasi. Nah, jadi nanti diambil alih atau suka dibilangnya eklivase. Kelihatan di situ gambarnya ya. Jadi si
inang akan membentuk bagian-bagian tubuh virus, kepala, leher yang tadi. Jadi guys, seluruh tubuh virus itu dibikinnya oleh inang kecuali materi genetiknya gitu ya. Nah, kemudian terjadi perakitan, jadi nanti kepala gabungin dengan ekor gitu dan sebagainya. Terbentuklah virus yang baru. Baru nanti pecah atau tahapan lisis. Inangnya pecah dan keluar virus-virus yang baru deh gitu. Jadi nomor 7 jawabannya, karena yang diminta nomor 5. Nah, nomor 5 B tahapan lisis ya. Jadi jawabannya yang E ya. Jadi yang ini jawabannya E alias lisis. Cukup paham ya guys ya. Nah, sekarang kita masuk, masih ngomongin virus nih yang nomor 8 ya, tentang virus DNA dan virus RNA. Oke ya, kakak hapus dulu ya. Virus DNA sama RNA. Nah, untuk virus yang DNA mungkin pernah dengar sayangnya, kan kak banyak banget gitu, gimana bedainnya ya. Nah, untuk yang nomor 8 di sini kakak tentang virus DNA kakak kenalin ya. Jadi untuk virus DNA keywordnya gini guys, cari aja virus DNA itu cari yang inangnya itu nanti sebenarnya mati dan biasanya prosesnya cepat, biasanya reproduksinya pakai daur litik tuh biasanya mah, dan biasanya dimunculkan penyakitnya. Kakak sih ingetnya suka gitu ya biar gampang. Di antaranya kayak misalnya cacar guys, ya nggak tuh, cacar, campak. Kalau di soal nanti nggak ada yang nama virusnya ya, cacar itu bisa rubella, kalau campak itu bisa paramyxovirus bisanya ya, atau mungkin pernah dengar herpes, herpes simplex, herpes kelamin juga bisa. Kemudian ada lagi kayak kanker guys. Nah, kalau kanker bisa pakai HPV atau human papilloma virus misalnya. Kemudian ada penyakit-penyakit lagi yang memang dimunculkan ya kayak Ebola dan teman-teman. Dan termasuk juga bakteriofag yang tadi ya. Jadi penyakit yang diakibatkan oleh bakteriofag yang tadi itu juga DNA. Boleh? Itu yang virus DNA. Virus RNA. Nah, kalau virus RNA biasanya daur hidupnya lisogenik, jadi prosesnya lama ya. Maksudnya lama tuh relatif sebetulnya, cuman ada masa inkubasi, dia nggak langsung memecah inangnya. Nah, kakak contohin di sini kayak virus yang termasuk yang kemarin ya, corona. Dan corona itu termasuk juga guys, termasuk kayak SARS atau ada MERS dan teman-teman. Jadi ternyata ini hasil dari mutasi. Jadi nanti bisa macam-macam gitu sayangnya. Kemudian kayak penyakit polio karena dia menyerang saraf ya sayangnya, saraf motorik. Jadi dia nggak langsung bikin kakinya jadi tidak bisa berfungsi dengan baik, enggak juga, jadi bagian dalam gitu ya. Ada apa lagi guys? Hepatitis, kemudian ada gondong ya, beda sama gondok ya, ini mah gondong atau infeksi pada kelenjar ludah gitu ya. Termasuk juga guys yang suka adalah DBD gitu ya. Itu yang suka muncul tentang bakteri si virus DNA atau RNA. Jadi jawabannya adalah virus yang manakah? Virus yang DNA itu berarti herpes, cacar, dan bakteriofag. Jadi jawabannya yang B ya guys ya, gitu. Ini tentang cari di situ yang memang virus DNA ya. Kemudian nomor 9 nih. Nomor 9 kalau kita lihat guys, ini tentang udah masuk ke dalam bakteri. Bakteri di sini kalau untuk bakteri sih biasanya yang ciri khas ya, kayak ciri-ciri bakteri seperti apa. Kemudian yang suka muncul tuh kayak peranan, ini yang sering muncul guys, kayak peranan-peranan bakteri itu suka ada juga ya. Nah, kalau kakak lihat yang nomor 9 di sini, coba kita lihat ya, apa ciri khas dari bakteri. Nah, gini guys, bakteri itu sebetulnya kalau kita lihat masuk ke dalam kelompoknya Monera, betul? Monera itu dia terbagi dua tuh, masih kan guys, yang ada Cyanobacteria, ada juga sih bakteri itu sendiri. Mungkin kalian lebih familiarnya dia disebutnya alga biru ya guys ya. Nah, kenapa alga kok masuk sama kelompok bakteri gitu ya? Ternyata mereka punya persamaan yang sama. Ternyata dia punya sifat prokariot. Satu-satunya alga yang masuk ke dalam Monera cuma dia doang. Kenapa? Karena tubuhnya prokariotik. Apa sih prokariotik? Prokariotik artinya nggak punya membran inti guys. Nggak ada apanya?
nggak ada membran inti, nggak ada nukleusnya, jadi tidak punya nukleus sejati, suka dibilang seperti itu. Nah, di sini apalagi ciri khasnya, biasanya untuk kelompoknya bakteri ya, khusus buat kelompoknya bakteri, karena kakak ada beda nih ya di sini. Khusus buat bakteri, dia punya dinding khusus. Nah, kita sebut namanya dindingnya peptidoglikan. Kalau kalian nggak nemu istilah, kak bukan peptidoglikan, apa ya gitu ya, ternyata bisa jadi senyawanya. Peptido itu senyawa protein, glikan itu udah glukosa, jadi protein dan karbohidrat atau protein dan gula. Jadi kalian berimprovisasi ya. Selain dinding peptidoglikan juga dia dia punya organelnya terbatas banget guys. Jadi cuma paling dia punya paling luarnya guys ya, ada kapsulnya, ada membrannya tuh, tapi dia kompleksnya tuh lebih ke bagian permukaannya ya, ada kapsul, membran, ada dinding. Nah, bagian organelnya paling dia ada ribosom, kemudian ada mesosom. Nah, ini suka muncul nih mesosom. Mesosom itu dia suka munculnya, dia mirip kayak mitokondria, jadi dia menghasilkan energi, tapi kamu jangan bilang dia mitokondria ya, mesosom aja gitu. Sama nukleoid deh, dan dia hidupnya kosmopolit. Artinya apa sih kosmopolit? Kamu temukan di mana-mana. Dan umumnya dia hidupnya biasanya sih hidupnya autotrof ya. Heterotrof gitu. Heterotrof, ada sebagian yang autotrof alias bakteri yang punya hijau daun, tapi nggak banyak. Jadi umumnya heterotrof kayak bikin patogen, bikin penyakit, parasit gitu ya. Atau ada juga biasanya untuk fermentasi yang menguntungkan, bikin produk makanan. Jadi di sini jawabannya untuk yang nomor 9 adalah kecuali. Nah, kosmopolit bener dong gitu ya. Dinding selnya polisakarida. Nah, apakah polisakarida? Polisakarida karbohidrat. Jadi ada karbohidratnya, ada ya di situ ya. Kemudian memiliki membran inti. Nah, ini yang salah. Karena harusnya nggak punya membran inti ya. Nah, paling kakak tambahin di situ ada organel plasmid. Plasmid itu adalah gen khusus untuk reproduksi. Nah, lihat nanti di gambarnya ya. Kita lihat dulu ke nomor 10. Nah, untuk yang nomor 10. Untuk yang nomor 10 guys, di sini ada tentang manfaat yang menguntungkan. Oh, tahu banget ya. Yang menguntungkan itu di sini kakak punya Clostridium tetani. Bener nggak ya? Sebenarnya ini gampang guys, kalau nggak dengar Clostridium tetani, ada beberapa bakteri yang memang penyakitnya mirip. Ini yang menyebabkan apa? Ini yang menyebabkan tetanus. Nah, penyakit tetanus itu dia kenanya ke bagian saraf atau ke otot, jadi bikin tonus atau kejang-kejang otot. Kemudian ada juga lactobacillus. Nah, kalau lactobacillus ini sering banget denger ya. Lactobacillus ada apa? Bulgaricus. Nah, ini yang bikin apa guys? Ini yang bikin yogurt, manfaat banget ya. Ini biasanya fermentasi. Kemudian ada Streptococcus lactis. Nah, kalau Streptococcus lactis, ingatnya laktosa, lactis itu adalah susu. Jadi dia sebenarnya yang akan membentuk yang namanya keju. Nah, yaitu lactis. Kemudian ada Treponema pallidum. Nah, ini beberapa bakteri yang memang tidak sesuai dengan penyakitnya. Kalau tadi kan tetanus nih. Yang ini sifilis atau raja singa. Mungkin pernah dengar ya, dia bisa menginfeksi organ reproduksi, termasuk organ dalam juga guys. Dan Acetobacter aceti itu adalah yang membuat asam cuka. Jadi ini biasanya menghasilkan asam cuka deh. Oke, kalau kita lihat di sini mana yang bermanfaat? Pasti dong ya kelihatan ya. Berarti di sini yang bermanfaat itu Bulgaricus, lactis sama aceti 2, 3 dan 5 ya. 2, 3 dan 5 berarti jawabannya B ya. 2, 3 dan 5. Oke, itu yang nomor 10 tentang perbakterian nih guys ya. Nah, kita bahas satu lagi tentang bakteri tapi aku hapus dulu ya. Untuk bakteri ya. Nah, untuk yang bakteri yang kakak bahas satu lagi adalah tentang strukturnya. Nah, ini sering banget keluar nih gambar dari si strukturnya. Struktur bakteri nih guys. Nah, kakak tadi kan udah bilang ya, strukturnya ada bagian apa? Ada bagian kapsulnya, ada dindingnya. Nanti kakak perjelas lagi di sini ya. Mungkin kalian bisa sambil lihat di gambarnya. Nah, di sini untuk yang nomor 1 adalah dia bagian tengahnya ini.
Nah, ini apa guys? Ini adalah nomor 1 itu adalah nukleoid. Nah, ini yang kakak sebut dia bukan nukleus, tapi sebetulnya dia adalah semu. Nah, jadi nukleus tapi semu karena nggak punya membran inti. Yang nomor 2 itu adalah pelindung yang paling luarnya. Nomor 2 itu adalah ini kapsul. Biasanya kapsulnya makin tebal kalau ada kondisi kritis, dikasih antibiotik, kekeringan, yaitu penebal. Kemudian yang nomor 3 itu adalah bagian yang kayak bentuknya kayak granul-granul kayak gitu ya guys ya. Ini adalah ribosom. Kemudian yang untuk sintesis protein ya guys ya. Kemudian di sini ada yang nomor ini, langsung ke sini ya, nomor 5-nya. Ini namanya adalah flagel. Flagel buat alat gerak. Kemudian yang nomor 6 dia kayak bulat gitu. Nah, yang nomor 6 ini plasmid guys. Suka dibilangnya adalah gen khusus untuk ini gen bentuknya sirkuler khusus untuk reproduksi. Jadi kalau dia berkembang biak pakai apa? Pakai plasmid gitu. Dan yang nomor 7 itu yang layer yang paling dalam itu berarti membran. Jadi urutannya kapsul, dinding, membran. Yang nomor 8-nya itu berarti dinding sel yang tadi. Nah, gitu ya. Kemudian nomor ya, dan nomor bagian 9-nya itu sama, itu bagian si kapsulnya tadi ya, sama kayak nomor 2. Pertanyaannya adalah mana yang sebagai alat gerak dan mengandung materi genetik. Berarti alat geraknya 5 dan 1 ada, atau 1 dan 5 di situ ya. Jawabannya adalah yang D. Gitu. Walaupun hasilnya 5 dan 1 ya guys ya. 5 dan 1. Gitu. Itu untuk strukturnya. Nah, dan satu lagi kita akan membahas sedikit tentang protista ya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Tadi kita di nomor ke-11 tentang struktur bakteri. Sekarang kita ke salah satu kelompok Monera yang lain yang suka ada juga nih biasanya guys. Namanya adalah Cyanobacteria. Nah, ini kelompok apa sayang? Ini Cyanobacteria, atau jangan aneh kalau nanti nama lainnya tuh Cyanophyta, atau bisa juga disebutnya yang pasti namanya alga hijau biru. Nah, apa yang spesial dari alga hijau biru ini? Kenapa sih dimasukin ke dalam kelompok Monera? Nah, ini seringkali munculnya kayak ciri khasnya ya, misalnya dia itu alga guys, tapi masih bersel satu. Kalau nggak bersel satu, biasanya mereka berkoloni gitu ya, atau bentuknya seperti filamen, atau enggak dia bentuknya benang. Jadi memang strukturnya masih primitif. Kalau kita sebutkan dia ke dalam alga yang kompleks, jadi belum bisa ya. Kemudian alga ini itu dia punya pigmen khusus. Nah, kenapa namanya alga hijau biru? Dia punya pigmen klorofil dan namanya vicocyanin, dari kata cyano tuh biru. Jadi ini yang mengakibatkan warnanya biru dan hijau gitu. Dan otomatis dong cara hidupnya gimana? Dia biasanya hidupnya kalau hidupnya itu autotrof pasti, atau fotoautotrof alias berfotosintesis kayak gitu. Nah, kemudian ada yang unik dari alga hijau biru ini. Dindingnya agak unik guys, karena dindingnya mirip seperti tumbuhan, yaitu selulosa. Sementara kalau tadi bakteri itu kan dindingnya peptidoglikan ya. Kemudian Cyanobacteria juga dia punya sel-sel khusus. Nah, ada sel khusus. Jadi dia tuh kakak contohnya ada anabaena, bisa nostok ya. Nah, jadi strukturnya seperti ini guys. Ini kakak contohin ya. Ada sel khusus diantaranya ada hormogonium. Nah, kenalan sayangnya, hormogonium itu dia adalah bagian dari sel-sel ini. Ini semuanya adalah satu individu masing-masing. Nah, dia bisa melepaskan diri guys. Yang namanya hormogonium, dia tinggal melepaskan diri dan dia bisa membentuk koloni yang baru. Luar biasa ya. Nah, jadi suka dipakai untuk reproduksi. Kemudian ada juga akinet. Nah, kenalan guys, apa itu akinet? Akinet itu struktur khusus kalau ini untuk perlindungan. Jadi biasanya pada saat kondisi lingkungan yang buruk, kemudian
Jadi keywordnya adalah dia sebagai perlindungan terhadap lingkungan yang buruk gitu. Dan yang satu lagi adalah heterokista. Nah, apa itu heterokista? Dia khusus struktur untuk apa guys? Untuk mengikat, atau di soal suka dibilangnya penambat nitrogen bebas. Nah, penambat itu artinya mengikat nitrogen, bisa di air, bisa juga di tanah. Jadi suka dibilangnya heterokista itu, atau si anabaena itu suka penyubur tanah atau penyubur air gitu ya. Jadi suka dibilangnya sebagai struktur atau organisme yang bisa menyuburkan tanah atau penyubur air. Dia juga bisa bersimbiosis guys, bisa bersimbiosis sama paku-pakuan atau bersimbiosis dengan makhluk lagi yang lainnya. So, jadi jawabannya karena yang ditanyakannya adalah di sini heterokista atau heterosista, berarti untuk pengikat nitrogen ya guys ya, penambat nitrogen. Jadi jawabannya yang B. Nah, itu tentang si bakteri. Sekarang kakak mau bahas tentang si protista. Satu lagi ya. Nah, jadi ini kita bahas tentang protista. Di sini aja ya, kakak hapus dulu aja. Tentang protista ya guys ya, protista. Ini babnya cukup panjang, sebetulnya ada plus mirip tumbuhan, mirip hewan, mirip jamur. Tapi kakak bahas di sini yang protistanya yang mirip hewan dulu ya. Ya, kita sebut juga namanya protista mirip hewan itu namanya protista mirip hewan. Nah, dia itu satu kelompok kingdom ini adalah kingdom yang lebih kompleks dari Monera. Why gitu ya? Kenapa? Padahal ciri khasnya yang namanya si protozoa ini teh masih bersel satu guys. Kenapa nggak masuk ke Monera? Karena sudah eukariotik. Itu makanya dipisahkan. Walaupun dia bersel satu. Tambahannya lagi adalah semuanya memiliki alat gerak. Jadi dia bersel satu tapi bergerak. Jadi peneliti mengelompokkan dia sebagai protista mirip hewan gitu ya, memiliki alat gerak. Dan atas dasar inilah, nah dasar pengelompokannya menjadi beberapa kelas. Jadi kelas-kelas protozoa itu berdasarkan dari alat geraknya. Nah, alat geraknya di antara kelasnya ada apa aja? Ada kelompoknya rhizopoda, ada rhizopoda, kemudian ada kelasnya flagellata, ada ciliata, sama ada sporozoa gitu. Jadi ada 4 ya guys ya, si 4 kelompok ini yang paling penting kalian hafalkan. Nah, untuk rhizopoda itu alat geraknya apa? Nah, rhizopoda itu alatnya namanya kaki semu, menggunakan kaki semu. Di sini seringkali gambarnya kayak amuba ya, ada amuba. Ini disebutnya kaki semunya namanya pseudopod. Namanya apa guys? Namanya pseudopod. Ini adalah struktur khusus untuk bergerak. Bisa juga struktur pseudopod ini juga dipakai untuk makan ya. Jadi nanti dia bisa untuk makan. Jadi ini kakak contohinnya adalah ini amuba proteus. Nah, kalau untuk flagellata ini kakak contohinnya ini ada euglena, walaupun euglena saya udah pisah guys. Dia sebenarnya masuknya euglenovita, tapi karena dia punya flagel kadang masih dimasukkan ke sana. Satu-satunya kelompok flagellata yang masih bisa berfotosintesis adalah euglena. Sementara yang lainnya nggak bisa, makanya euglena sudah dipisahkan dari kelompok flagellata ya. Ini namanya trypanosoma. Kemudian alat geraknya apa guys? Nah, ini kakak sebut namanya adalah bulu cambuk. Kita sebut namanya apa? Disebutnya namanya bulu cambuk. Dan ada juga tadi kakak punya ciliata. Nah, kalau ciliata, untuk ciliata dari namanya ya guys ya, sebenarnya ciliata itu artinya punya rambut getar. Ada yang namanya rambut getar. Yang kayak gimana ya untuk rambut getar? Guys, jangan tertipu dengan gambarnya ya. Kadang kan sering gambarnya kayak gini nih, yang kayak sendal suka dibilangnya kayak gitu ya. Ini namanya adalah paramecium. Paramecium. Tapi guys, ada juga sih yang bentuknya kayak trompet tuh. Ada yang kayak bentuknya trompet, ada rambut-rambutnya. Disebutnya namanya vorticella gitu ya. Atau ada juga bentuknya kayak kentang, bulat kayak gini tapi ada rambut-rambutnya juga sama ya.
Ini namanya Balantidium. Jadi memang banyak sekali macamnya. Ada yang bahkan seperti apa namanya? Seperti gelas ya, ada yang Vorticella. Nah, jadi boleh juga. Jadi nanti kalian improvisasi ya guys ya. Cuman nanti ciri khas dari si liata itu selain dia punya rambut getar, kalau kamu perhatikan dia punya dua nukleus. Ada makronukleus sama mikronukleus. Bedanya apa? Ternyata kalau makro selain ukurannya besar, dia fungsinya buat mengatur aktivitas sel. Kalau yang mikronya itu fungsinya untuk reproduksi. Jadi beda fungsi ya guys ya. So, satu lagi, sporozoa. Nah, kalau sporozoa guys, dia nggak punya alat gerak. Nah, karena nggak punya alat gerak, jadi dia ke bawah sama arus, masuk aliran darah, air gitu ya, dan bisa parasit. Nah, kakak contoh ini siapa sporozoa, yaitu Plasmodium, yaitu yang bikin penyakit malaria gitu, yang biasa dibawa sama vektor nyamuk ya, nyamuk Anopheles gitu. So, jawabannya karena dibilang satu cambuk, dia punya satu cambuk, satu sel juga, jadi jawabannya adalah flagellata. Jadi jawabannya yang C. Jawabannya yang C ya guys. Nah, cuman nanti kalau nanti ada nih ya, ada kadang nama-nama lainnya. Kalau flagellata kakak tambahin ya, namanya disebutnya ada flagellata, rhizopoda yang suka ada tuh ya. Ada namanya Sarcodina. Nah, ini namanya aka namanya adalah Sarcodina ya, disebutnya untuk rhizopoda. Oke, untuk satu lagi ada yang nomor 4 ya. Nah, ini struktur khusus bagian dari bagian dari struktur khusus dari si protozoa, yaitu adalah si vakuola kontraktil. Fungsinya buat apa guys? Ini kakak contohin ya struktur dari amuba ya guys ya. Jadi struktur amuba itu pasti ada struktur ini guys. Nah, ini ada nukleusnya. Nah, ini pasti ada nukleusnya. Ada apa lagi di bagian dalamnya? Ada nanti seperti biasanya ada ribosom di sini. Kemudian ada membran selnya. Nah, ini yang khasnya guys. Kalau bentuknya bulat-bulat seperti ini namanya vakuola makanan. Ini khusus untuk mencerna makanan. Jadi nanti dia kalau ada makanan masuk, nanti dicernanya pakai vakuola makanan. Ada juga yang bentuknya seperti, nah dia bentuknya kayak ada bintang gitu ya. Nah, ini sebutnya namanya vakuola kontraktil. Kalau di soal IK nggak ada vakuola kontraktil, vakuola berdenyut. Nah, atau disebut juga vakuola berdenyut karena memang seperti seolah-olah bergerak-gerak guys. Nah, fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat ekskresi sel. Maksudnya gimana kak? Kok butuh ekskresi? Dia nanti mengeluarkan sisa air, mengeluarkan sisa-sisa sampah gitu ya. Atau menjaga tekanan osmotik deh. Nah, jadi menjaga tekanan osmotik sel. Karena ini hidupnya amuba tuh di air guys. Jadi dia kalau kelebihan air dia akan membuang airnya, kalau kekurangan air dia bisa menghisap air ke dalam selnya. Gitu keunikannya. So, jawabannya kan yang diminta yang nomor 14 vakuola kontraktil fungsinya buat apa? Ini jawabannya yang mana ya guys ya? Berarti kalau gitu untuk fungsinya sebagai ekskresi. Ada yang fungsinya buat ekskresi nggak di situ? Nggak ada kak. Ada juga mengeluarkan sisa makanan. Nah, mengeluarkan sisa makanan yang cair kah? Apa yang padat kah? Karena kita berhubungan dengan osmotik sama cairan, berarti yang dikeluarinnya dalam bentuk cair deh. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya guys ya. Itu dia sekilas tentang materi protozoa atau protozoa mirip hewan. Walaupun masih ada banyak yang lainnya ya, kita cicil aja, oke? Tetap semangat untuk yang mau PAS saya. Jangan lupa subscribe dan loncengnya nyalain ya. Nanti kita ketemu lagi di Tridaya Online. Terima kasih banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti. Bye-bye.